Cek. Cek saldo, cek. Suara saya jelas? Kita pasang mic dulu. Oke, pukul 1 tepat waktu Indonesia Barat. Hari ini kita akan mulai program KAT Online program lagi, yaitu KAT Health Talks, di mana pemaparan tentang kesehatan oleh seorang tenaga medis, tenaga kesehatan, baik itu dokter, dokter gigi, maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Dan hari ini beruntung sekali kita akan dapat materi yang sangat cakep sekali ya. Saya baca slide-nya nih, Masya Allah, udahlah banyak, dalam, dan memang nggak main-main slide-nya. Buat yang sudah nonton bisa bisa di komen suara saya jelas atau tidak, gambar saya jelas atau enggak. Mudah-mudahan nggak ada masalah dengan sinyal. Dan buat Bapak Ibu semua yang menonton acara ini, yang sedang menyaksikan sebuah program kesehatan, semoga Bapak Ibu semua dijaga juga kesehatannya, dilindungi dari dari penyebaran virus COVID-19 ini ya, insya Allah. Dan semoga sehat-sehat terus. Dan buat yang umat muslim, semoga ibadah puasanya lancar-lancar saja, aman sentosa, dan segala tindak tanduk yang dilakukan di bulan suci ini menjadi nilai ibadah yang diterima di sisi Allah. Diterima di sisi Allah. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah kehadiran nih, sudah datang nih pembicara utamanya. Bukan saya yang bicara ya, saya aja baca slide-nya udah pusing. Ini luar biasa ya, ternyata memang buat Bapak Ibu yang sudah mengkonsumsi, yang sudah memilih air yang tepat, memilih antioksidan yang tepat, hari ini akan dipaparkan oleh seorang dokter beliau ya. Seorang dokter dan juga seorang dosen di Fakultas Kedokteran Unpad ya, di Universitas Padjadjaran, karena memang beliau juga lulusan dari alma mater Universitas Padjadjaran, dan beliau mengajar di bidang farmakologi. Nah, cocok sekali nih. Beliau akan bicara tentang memilih yang tepat, memilih dengan cerdas antioksidan. Kenapa antioksidan? Karena sekarang fenomena lagi luar biasa tentang vitamin C, tentang pandemi, tentang corona, yaitu saat masuk ke dalam tubuh, apa yang harus dilakukan? Tidak ada hal lain, yaitu dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang efektif, optimal, dan memang terbukti? Ya, tentunya insya Allah tanpa bahan kimia. Kita akan bahas, kita akan dengarkan materi siang hari ini. Oke, sudah datang di sini pembicaranya. Kita undang saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas ya dok ya? Jelas dok. Alhamdulillah. Gimana kabarnya dok? Baik, alhamdulillah dok Ikan. Ini masih ngajar apa di rumah aja? Bagaimana? Work from home ya. Work from home ya. Jadi ngajarnya di rumah nih ya? Ikuti work from home. Ya, buat yang nonton, gimana nih? Tolong komen ya kalau misalkan suara putus-putus atau gimana, nanti kita coba ambil langkah. Ya, ini dok, hari ini kita bicara tentang, judulnya menarik nih, cerdas memilih antioksidan. Saya boleh tanya nggak nih, kenapa, sebentar, ini putus. Ya, sepertinya salah pencet nih beliau. Baru mau ditanyain udah keluar ya. Ya, buat Anda yang sekarang nyimak, ini memang materi akan sangat berbobot sekali dan perlu benar-benar serius. Jadi kalau lagi ada aktivitas, lagi aktivitasnya masih bisa ditunda dulu untuk sementara sekitar setengah jam. Ya, kalau bisa ditunda dulu karena memang materinya dalam sekali, yang bicara langsung seorang dosen, seorang dokter yang memang bukan hanya sekedar praktek tapi juga mempelajari teori-teorinya dan bagaimana juga mengajari para calon-calon dokter, calon-calon nakes, calon-calon tenaga kesehatan untuk mengerti tentang farmako, ya, tentang apa ini farmako. Baik Bapak Ibu semua, sebentar saya kontak dulu pembicaranya, narasumbernya, karena kalau saya yang bicara saya bisa aja ya, cuma jauh lebih kompeten beliau sepertinya. Bukan sepertinya, udah jelas.
Saya telepon dulu. Mohon sabar ya. Halo Ikan. Ya, Dok. Kesalahan teknis, ya sabar, orang sabar disayang Tuhan. Sabar juga jadi nilai ibadah. Nah, kenapa kita angkat materi ini, cerdas memilih antioksidan? Karena memang sekarang ini lagi rame-ramenya pembahasan tentang herd immunity. Ada yang pernah dengar atau baru dengar? Atau baru sekali pertama kali ini dengar yang namanya herd immunity. Herd immunity ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk melawan virusnya. Jadi karena lockdown tidak dilakukan, lockdown ini ditutup daerah-daerah supaya masyarakat yang di luar daerah tidak masuk, karena kita nggak tahu mana yang terkena, mana yang membawa virus ini, kita nggak tahu. That's why untuk amannya kita lockdown, kita tutup kota-kota, daerah-daerah tertentu yang memang supaya memang langsung isolasi dari sumber datangnya penyakit kalau memang ada yang masuk dengan membawa penyakit. Nah, karena lockdown tidak dilakukanlah PSBB. PSBB pun saya lihat ya masih banyak yang lowong dan orang-orang masih banyak yang keluar rumah dan lain-lain. Nah, artinya apa? Artinya kita harus siap dengan skenario terburuk, skenario dalam masa pandemi ini, skenario terparahnya yaitu apa? Yaitu memang kita membiarkan diri kita terpapar oleh virus sehingga antibodi kita bertahan dan melawan virus tersebut sehingga tubuh kita insya Allah diharapkan menjadi tahan, kebal terhadap virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, jadi kalau tubuh Anda sudah kebal, artinya one day COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh Anda lagi sudah tidak masalah. Ya paling cuma sekedar sesak-sesak dikit, habis itu sembuh. Ya, jadi tidak fatal. Itulah herd immunity yang saya pahami. Nah, gimana caranya supaya herd immunity ini berjalan secara optimal? Tentunya Bapak Ibu semua, teman-teman semua harus meningkatkan daya tahan tubuh secara optimal juga. Jadi nggak cuma sekedar di rumah saja. Kalau di rumah saja Anda nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan hal yang meningkatkan daya tahan tubuh juga, daya tahan tubuh Anda juga jadi rentan, jadi lemah gitu. Nah ini juga efeknya kurang baik terhadap kesehatan. Ya bisa jadi COVID-19 yang nggak masuk ke dalam tubuh, tapi malah jadi sakit yang lain. Makanya Anda harus menjaga. Nah fenomena sekarang ini vitamin C ini banyak sekali di pasaran, laku keras. Ya bahkan sampai orang yang biasanya nggak jualan online ya vitamin C dan segala macam merek lah, sampai suplemen semua ada upaya dikerahkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah Ibu semua yang jadi masalah gini ya, banyak orang ngeborong vitamin C 500 mg, bahkan ada yang sampai konsumsi 1000 mg padahal dia lagi sehat. Kalau Anda orang medis, Anda akan bingung buat apaan Anda konsumsi 1000 mg, Anda lagi sehat ya. Yang ada apa? Yang saya pahami, vitamin C kan nggak semuanya juga organik ya. Yang udah jelas-jelas yang Anda konsumsi itu kimia. Nah, kalau kimia gimana? Artinya ada residu yang harus dikeluarkan. Iya, kalau keluar semuanya. Kalau enggak gimana? Ngendep. Nah, itu yang repot ya. Saat mengendap di tubuh ya. Dan sudah jelas kalau Anda terlalu banyak konsumsi yang kimia, ginjal Anda pasti kerjanya jauh lebih berat. Ya, kalau ginjalnya optimal. Kalau enggak, repot. Nah, alhamdulillah ini sudah nyambung lagi. Oke. Sudah beres nih dok ya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Mohon maaf tadi tiba-tiba mati laptopnya. Padahal nyolok nih. Ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan lancar ya. Oke, kita langsung masuk aja deh ya ke materi karena sudah 9 menit. Oke, saya langsung waktu dan tempat kita persilakan buat dokter Novi. Oke. Terima kasih Dokter Wikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan sehat secara lahir, batin maupun hal yang lainnya ya. Ya, saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Novi Fitiahani Utami. Saya seperti yang tadi dibilang, seharian saya mengajar di sebuah fakultas kedokteran. Dan teman-teman di komunitas Amazing True Health ini cukup menginspirasi saya untuk banyak hal.
Dan saya diminta bicara di siang hari ini, bicara tentang cerdas memilih antioksidan. Nah, kenapa ya? Kok perlu memilih antioksidan? Bukannya antioksidan bagus? Memangnya ada antioksidan yang bahaya? Nah, kita coba bahas siang hari ini ya. Boleh kita langsung ke slide aja ya, supaya efektif waktunya. Terima kasih Dr. Wikan. Ya, kita cerdas memilih antioksidan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya berita semacam ini. 10 jenis radikal bebas ancam manusia gitu. Atau berita-berita seperti ini. Slide berikutnya. Ya, 20 negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Dan ternyata Indonesia masuk di dalam salah satunya gitu ya. Slide. Ya, dan kemudian kita mengusahakan untuk hidup sehat gitu ya, dengan makan sayuran dan buah-buahan, dan ternyata di warning lagi, hati-hati bahaya pestisida kimia gitu. Dengan berbagai macam efek dari pestisida itu yang menakutkan gitu bagi kita ya, apakah itu keracunan akut dan lain-lain. Ya, selanjutnya. Nah, sudah sejak lama keberadaan radikal bebas yang setiap hari kita temui itu ternyata diketahui berkaitan dengan kejadian berbagai macam penyakit. Ya. Slide. Di mana ada suatu kondisi di tubuh kita ketika kita terus-menerus terpapar oleh radikal bebas, suatu saat akan terjadi stres oksidatif, yaitu keadaan di mana jumlah radikal bebas di dalam tubuh kita melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Nah, akibatnya intensitas proses oksidasi sel-sel tubuh normal menjadi semakin tinggi dan menimbulkan kerusakan yang lebih banyak gitu ya. Jadi sudah banyak disebutkan di literatur medis bahwa stres oksidatif ini memicu berbagai macam penyakit gitu ya. Slide. Ya, ini kalau kita bisa lihat disease related to oxidative stress. Hampir semua penyakit berhubungan dengan stres oksidatif gitu ya. Bahkan common cold sekalipun gitu. Jadi kita lihat lagi apa sih sebenarnya radikal bebas yang sampai tadi kita mengalami kondisi stres oksidatif begitu ya. Ya, radikal bebas adalah molekul bermuatan listrik atau netral yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan di orbital terluar mereka. Kita bisa lihat ya. Radikal bebas ini tidak stabil dan bereaksi cepat dengan atom dan molekul lainnya sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan. Nah, antioksidan itu fungsinya membantu untuk membatasi kerusakan dari elektron yang tidak berpasangan ini. Kalau kita lihat gambarnya di slide berikutnya. Nah, ini ya. Ada elektron tidak berpasangan di sebuah radikal bebas. Nah, antioksidan akan menyumbangkan elektron sehingga elektron yang tidak berpasangan ini menjadi stabil dan tidak merusak lagi. Seperti itu. Ya. Nah, ternyata ada banyak macam radikal bebas yang bisa ada di tubuh kita gitu ya. Dan yang paling sering kita dengar yang berasal dari oksigen, kalau terjadi reaksi maka akan menjadi superoksid anion, menjadi peroksid, menjadi hidroksil radicals. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk radikal bebas yang ada di tubuh kita gitu ya. Selanjutnya. Ya, dan ternyata di slide selanjutnya kita bisa lihat bahwa tubuh kita ternyata juga memproduksi radikal bebas gitu. Ada juga radikal bebas yang bermanfaat untuk tubuh kita, misalnya untuk sistem pertahanan tubuh kita gitu ya. Di sel darah putih gitu ya, terjadi radicals gitu. Terjadi produksi radikal bebas gitu. Dan paling banyak terjadi di mitokondria ya. Jadi ternyata ada radikal bebas yang fungsinya baik gitu ya, membantu sistem pertahanan tubuh kita. Ya, kemudian di slide berikutnya kita bisa lihat lebih jelas lagi. Nah, jadi di tubuh kita memproduksi radikal bebas dan juga memproduksi antioksidan. Dibilangnya antioksidan endogen. Nah, seperti
Di sini ya disebutkan yang enzim superoksid dismutase, katalase glutatin peroksidase seperti itu. Dan ada radikal-radikal bebas yang bisa dinetralisir oleh antioksidan endogen ini. Tapi ada juga radikal bebas yang tidak bisa dinetralisir oleh antioksidan yang diproduksi dari dalam tubuh kita. Ya. Kita lihat secara ringkas di slide berikutnya. Nah, ini ion hidroksil ini sifatnya merugikan bagi tubuh dan tidak dapat dinetralkan oleh antioksidan endogen. Sedangkan hidrogen peroksida ini menguntungkan bagi tubuh, dan jika berlebihan itu dapat dinetralisir oleh antioksidan endogen. Begitu juga dengan nitrit oksida, itu menguntungkan bagi tubuh, dan jika berlebihan dapat dinetralisir oleh antioksidan endogen. Nah, hidroksil radikal ini sifatnya sangat merusak. Dia ketemu apa saja, sel tubuh kita, jaringan tubuh kita, dia rusak. Jadi dia sangat merusak sifatnya. Tapi dia tidak dapat dinetralisir oleh antioksidan endogen. Nah, tentunya dengan fakta ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita perlu mencari antioksidan yang dapat menetralisir hidroksil radikal, tapi tidak menetralisir hidrogen peroksida dan nitrit oksida. Karena hidrogen peroksida dan nitrit oksida ini berperan dalam fungsi normal tubuh kita. Ya, adakah antioksidan yang sifatnya hanya menghabisi ya radikal yang merugikan bagi tubuh, disebutnya pathological oxidation gitu ya, proses oksidasi yang patologis yang bikin sakit gitu, tapi tidak mempengaruhi proses oksidasi yang fisiologis atau proses oksidasi yang memang terjadi normal di dalam tubuh, seperti yang tadi dilakukan oleh nitrit oksida gitu ya. Nah, di sini. Jadi ternyata ada, yaitu hidrogen. Hidrogen ini bisa mempengaruhi hidroksil radicals gitu ya. Tapi tidak mempengaruhi yang fisiologis, fungsi-fungsi normal di dalam tubuh tidak diganggu gugat gitu. Jadi antioksidan hidrogen ini bisa bersifat sebagai selektif antioksidan seperti itu. Jadi menyeleksi yang dihabisi hanya proses oksidasi yang merugikan tubuh, tapi proses oksidasi yang menguntungkan tubuh tidak dihambat. Ya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Jadi yang sebelumnya ya, sedikit sebelumnya. Ya. Jadi kita sudah sering dengar bahwa antioksidan itu memiliki potensi untuk berperan dalam pencegahan dan perbaikan kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh stres oksidatif. Nah, tapi kita sudah bisa mengetahui antioksidan yang seperti apa yang menguntungkan bagi tubuh. Tentunya antioksidan yang selektif gitu ya, yang bisa hanya menghabisi hanya menghambat proses oksidasi yang merugikan tubuh. Oke, kita lihat penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan antioksidan ya. Penelitian-penelitian terdahulu. Nah, jadi sudah ditemukan banyak sekali zat yang mengandung antioksidan. Ada 4.000 antioksidan yang sudah ditemukan. Ini bahkan penelitian ini artikel jurnal ini tahun 2010. Artinya kalau 10 tahun lagi sampai sekarang 2020 mungkin sudah lebih dari 4.000 ya gitu. Nah, dan kita juga sering dengar ekstrak herbal A, ekstrak herbal B misalnya seperti itu ya, mengandung antioksidan. Ini mengandung antioksidan, kita sering sekali mendengar itu. Nah, tapi apa kenyataannya di balik ditemukannya banyak antioksidan itu? Ternyata banyak hambatan juga. Yang ternyata antioksidan itu pada umumnya sulit menembus membran sel, kemudian toksisitasnya tinggi dan therapeutic window-nya sempit. Apa sih therapeutic window itu gitu? Kita lihat di slide berikutnya. Ya. Nah,
kalau kita mengkonsumsi suatu obat atau suatu zat gitu ya, agar obat atau zat itu berefek di dalam tubuh kita, dia memerlukan suatu konsentrasi minimal gitu di dalam tubuh kita. Nah, dibilangnya minimum effective concentration gitu ya, konsentrasi minimal untuk dapat berefek di dalam tubuh kita. Ya. Kalau dia sudah melewati ini, sudah melewati konsentrasi ini, maka dia baru bisa berefek gitu. Nah, tapi jangan sampai dosis di dalam tubuh kita melebihi maksimum safe concentration. Ya. Karena kalau melebihi maksimum safe concentration, maka zat atau obat itu akan berefek toksik bagi tubuh kita. Justru bahaya seperti itu. Nah, di antara minimum effective concentration sampai maximum safe concentration ini namanya therapeutic window gitu. Tentu kita bisa amati kalau therapeutic window-nya sempit, artinya hanya beda sedikit antara dosis efektif dengan dosis toksik gitu ya. Sehingga kelebihan dosis sedikit saja itu sudah menjadi toksik bagi tubuh, seperti itu. Nah, kebanyakan antioksidan itu therapeutic window-nya sempit. Sehingga dengan kelebihan dosis sedikit saja sudah menyebabkan toksik bagi tubuh. Itu yang menjadikan kenapa banyak antioksidan yang relatif tidak aman atau bersifat mudah toksik seperti itu. Selanjutnya, ya. Nah, ini dalam sebuah jurnal bahkan disebutkan begitu ya, vitamin C dan E itu memiliki dosis efektif yang lebih tinggi daripada maksimum safe concentration atau dosis maksimal yang masih dapat ditoleransi oleh tubuh. Artinya, untuk mendapatkan efek antioksidan dari vitamin C dan vitamin E membutuhkan dosis yang sangat tinggi, yang ternyata dosis itu melebihi melebihi batas maksimum safe concentration. Jadi, melebihi batas yang bisa ditoleransi oleh tubuh gitu. Ya, selanjutnya. Nah, dan penggunaan berbagai suplemen ya tadi contohnya vitamin C gitu ya. Mungkin nanti kita lihat berbagai suplemen untuk berbagai kasus itu sering menjadi kontroversi. Ya karena itu, karena therapeutic window-nya sempit biasanya. Jadi dia efektif pada dosis tertentu, tapi pada dosis sedikit di atas itu dia menjadi toksik seperti itu. Ya, bahkan di sebuah jurnal dikatakan ini peran vitamin C untuk mencegah dan mengobati common cold itu sudah menjadi kontroversi selama 70 tahun katanya gitu ya. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, juga penggunaan suplemen di bidang ilmu kesehatan mata gitu ya, banyak kontroversinya. Selanjutnya, ini kontroversi di bidang exercise ya, penggunaan suplemen di bidang exercise. Selanjutnya, ya ini kontroversi di bidang rehabilitasi pada post-stroke patients gitu ya. Ya, selanjutnya, nah bahkan kita perlu berhati-hati juga gitu karena ternyata konsumsi obat-obatan atau herbal atau suplemen yang tidak tepat itu bisa berhubungan dengan kejadian gagal ginjal dengan ya kejadian gagal ginjal gitu ya. Mungkin ini hanya salah satu contoh jurnal saja. Kita bisa lihat lagi di jurnal-jurnal yang lain ya. Jadi kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Ya betullah saran bahwa mengkonsumsi sesuatu itu tidak boleh berlebihan begitu ya. Jadi memang harus sesuai dengan dosisnya. Saya tidak mengatakan tadi seperti vitamin C dan vitamin E, kita tetap membutuhkan vitamin C dan vitamin E, tapi kita dalam dosis yang tepat tentunya gitu. Nah, jadi dengan mengetahui tadi ya, yang sudah saya sampaikan, apa yang terjadi jika semua radikal bebas yang menguntungkan ataupun yang tidak menguntungkan dinetralisir oleh suatu antioksidan? Ya tentunya kita bisa mengetahui bahwa fungsi-fungsi tubuh kita yang normalnya pun
tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga kita harus menghindari penggunaan antioksidan yang dapat mengganggu fungsi-fungsi normal dalam tubuh. Dan di sini hidrogen ternyata bisa berperan sebagai selektif antioksidan tadi ya. Jadi mempengaruhi proses oksidasi yang patologis yang merugikan tubuh dan tidak mempengaruhi proses oksidasi yang fisiologis gitu yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, selanjutnya. Ya. Penelitian terkait dengan hidrogen sebagai antioksidan ini ternyata sudah banyak gitu ya. Dan ya ini di jurnal-jurnal disebutkan bahwa hidrogen ini sebagai selektif antioksidan gitu ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Selanjutnya, ya selanjutnya, ya ini penekanan kembali gitu ya, bahwa hidrogen bisa menetralisir hidroksil radicals. Yang hidroksil radicals ini sangat merugikan bagi tubuh dan tidak dapat dinetralisir oleh antioksidan endogen. Sementara hidrogen tidak menetralisir radicals yang menguntungkan bagi tubuh. Ya. Selanjutnya, ya, oke. Ya, ternyata hidrogen memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan antioksidan yang lain ya. Selanjutnya, ya. Jadi pertama, hidrogen tadi tidak toksik dan tidak ada istilah overdosis gitu. Karena gas hidrogen juga dikeluarkan oleh tubuh melalui pernafasan. Selain dia memang selektif antioksidan tadi ya, sehingga dia relatif aman gitu. Ya, sangat aman gitu. Karena dia hanya mempengaruhi yang merugikan bagi tubuh. Ya, selanjutnya. Slide selanjutnya. Kemudian, ya, ini hidrogen secara selektif menetralisir radikal bebas yang paling toksik, yaitu radikal hidroksil, namun tidak mempengaruhi radikal lain yang memiliki fungsi fisiologis. Selanjutnya, ya, tidak ada bukti penelitian yang menunjukkan bahwa hidrogen mempengaruhi proses metabolisme yang normal terjadi di dalam tubuh. Jadi kesimpulannya hidrogen ini efektif dan lebih aman sebagai antioksidan. Ya, selanjutnya. Ya, ini kelebihan lain dari hidrogen, yaitu memiliki berat molekul yang kecil, jadi hidrogen dapat berdifusi menembus secara sangat cepat ke dalam jaringan, dan dapat mencapai tempat-tempat target yang penting, termasuk mitokondria dan inti sel. Nah, mitokondria ini adalah tempat utama terbentuknya ROS atau radicals tadi ya di dalam tubuh kita, dan selama ini sulit dicapai oleh antioksidan yang ada gitu, dan ternyata hidrogen bisa menembusnya. Nah, ya terakhir hidrogen juga jauh lebih menguntungkan dari sisi biaya yang harus dikeluarkan ya, kita tahu ya harga suplemen bagaimana ya. Selanjutnya, nah ternyata hidrogen juga tidak hanya memiliki efek antioksidan, tapi juga punya efek antiinflamasi, menginhibisi proses apoptosis atau proses program kematian sel gitu ya, dan juga memiliki efek anti alergi. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, tadi di diagram yang tadi menunjukkan banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan hidrogen terhadap berbagai macam penyakit gitu ya. Ini sebuah review artikel memaparkan ini banyak sekali penelitian-penelitian yang memperlihatkan bagaimana efek hidrogen terhadap berbagai penyakit ya, baik pada hewan ataupun pada manusia. Ya, bagaimana bentuk hidrogen yang aman untuk digunakan? Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Dulu, jadi peneliti-peneliti zaman dulu yang meneliti hidrogen itu kesulitan. Kenapa? Karena mesin penghasil hidrogennya besar gitu ya, sulit untuk dibawa kemana-mana. Jadi meskipun mereka sudah mengetahui ini efektif, tapi sulit untuk dilakukan gitu ya, untuk diimplementasikan di lapangan. Karena
karena alatnya besar dan sulit dibawa kemana-mana. Nah, dan berbentuk gas mudah terbakar gitu ya. Jadi sulit untuk diimplementasikan penggunaan hidrogen ini. Tetapi terakhir peneliti menemukan bahwa konsumsi air yang kaya dengan hidrogen merupakan alternatif yang aman dan mudah dibandingkan dengan jika dihirup seperti itu. Nah, dan ternyata efektivitasnya juga sama dengan yang berbentuk gas yang dihirup itu gitu. Ya. Jadi para peneliti menyimpulkan bahwa hidrogen yang berbentuk larutan hidrogen dalam air atau hidrogen water itu akan menjadi cara yang dipilih gitu tentunya oleh penelitian selanjutnya. Ya. Selanjutnya, nah dari mana air yang mengandung hidrogen itu dihasilkan? Ya, didapat dari sebuah alat electrolyzer gitu ya, mesin pengelektrolisis air. Jadi air yang mengandung mineral dimasukkan ke dalam unit elektrolisis ini, mengandung 2 lempeng electrolyzer yang dipisahkan oleh suatu membran ion change, dan dari di daerah sekitar katoda itu akan dihasilkan air yang mengandung banyak gas hidrogen gitu. Ya. Dan ini yang memiliki efek antioksidan sangat baik. Bahkan disebutnya sebagai suatu novel antioksidan gitu ya. Ya. Selanjutnya, bicara tadi masalah mesin pengelektrolisis air, saya ingin menekankan di sini bahwa pastikan jika kita menggunakan mesin electrolyzer, maka pastikan mesinnya adalah mesin yang tersertifikasi secara medis. Jadi mesin yang di pabriknya memang proses pembuatannya tersertifikasi secara medis gitu ya. Apakah itu ISO gitu. Jadi mesin yang memang sebagai medical device. Karena kita ketahui kalau sudah tersertifikasi secara medis tentunya sudah dilihat dari aspek keamanannya dan lain-lain begitu ya. Keamanan lempeng electrolyzernya dan seluruh aspeknya, tentunya aliran listriknya dan sebagainya. Ya. Ini kita bisa lihat gitu ya, sudah banyak sekali tulisan-tulisan jurnal atau bahkan buku gitu ya yang membahas bahwa hidrogen sebagai novel antioksidan, suatu antioksidan yang baru gitu ya. Nah, publikasi tahun 2015 ini mengungkapkan bahwa selain secara langsung menetralisir radikal bebas, ternyata hidrogen juga secara tidak langsung mengurangi stres oksidatif dengan mengatur ekspresi berbagai gen, gitu ya. Ya, di samping itu juga berfungsi sebagai molekul antiinflamasi, anti alergi, anti apoptosis dan merangsang metabolisme energi seperti tadi yang sudah disebutkan ya. Ya, selanjutnya ya masih di jurnal yang sama juga menyebutkan bahwa hidrogen bekerja dengan cara yang berbeda dengan alat farmasi konvensional, di mana sebagian besar obat konvensional hanya bekerja pada target secara spesifik, sementara hidrogen memiliki efek positif yang luas dan minimal efek samping, sehingga hidrogen berpotensi diaplikasikan secara klinis untuk banyak penyakit. Gitu. Ya, selanjutnya, ya. Hidrogen merupakan antioksidan yang efektif untuk mencegah berbagai penyakit yang berkaitan dengan stres oksidatif. Nah, penggunaannya pada berbagai kondisi pun relatif mudah dan efektif ya. Oleh karena itu sangat layak untuk mendapatkan perhatian khusus begitu. Karena ternyata sangat efektif. Ya, pada publikasi tahun 2017 juga menyebutkan bahwa molekular hidrogen merupakan medical gas yang dapat membantu mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Ya. Selanjutnya, ini terakhir gitu ya, tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan kita semua sehat gitu ya, dan bisa mencegah diri dan keluarga kita dari penyakit apapun. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dr. Wikan dan Bapak Ibu sekalian. Sekali materinya sekali.
Jadi semoga teman-teman semua makin lebih jelas ya kenapa pentingnya konsumsi antioksidan yang tepat terhadap tubuh kita. Jadi nggak boleh ngasal ya dok ya, antioksidan juga harus milih-milih ya. Betul. Saya belum masukin mic-nya nih. Oh. Ya, jadi kesimpulannya kalau saya tadi baca ya, saya rangkum berarti pertama radikal bebas itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Ini yang rangkuman yang pertama. Jadi pengertian teman-teman semua ini banyak yang mengerti bahwa radikal bebas itu ya buruk, namanya radikal bebas buruk. Tapi ternyata ada radikal bebas yang sebaiknya tidak dimusnahkan di dalam tubuh karena bisa mempengaruhi kenormalan dalam tubuh, intinya gitu ya. Ya, fungsi normal dalam tubuh. Fungsi normal itu yang pertama. Nah, yang terjadi sekarang ini banyak sekali, tadi ya, tahun 2010 ada 4.000 macam antioksidan yang ditemukan. Ya, mungkin sekarang udah jauh lebih banyak lagi, bisa salah satunya dari herbal dan lain-lainnya. Tapi ternyata belum tentu dia selektif antioksidan. Betul ya? Betul. Maksudnya apa nih kalau nggak selektif? Artinya dia mungkin antioksidan kuat gitu, tapi bisa menghabiskan seluruh radikal bebas, baik radikal bebas yang baik maupun radikal bebas yang buruk. Artinya kalau semuanya disikat, semuanya habis, artinya balik lagi terjadi ketidaknormalan fungsi dalam tubuh. Menarik ya. Nah, sampai ditemukanlah antioksidan berupa gas hidrogen yang selektif antioksidan yang dia memilih radikal bebas yang buruk yang dibantai, yang diserang, namun radikal bebas yang memang dibutuhkan tubuh ini yang tidak diusik gitu ya, sehingga tubuh tetap normal namun juga dia bisa optimal karena radikal bebas yang buruk yang dimusnahkan. Begitu ya, Dok ya? Suara saya loading kayaknya nih ya. Oke, jadi singkat cerita, gas hidrogen adalah salah satu pilihan terbaik saat ini untuk meningkatkan antioksidan. Ya, antioksidan yang akan membantu meningkatkan imunitas tubuh sehingga nantinya di masa pandemi ini bisa secara optimal juga meningkatkan herd immunity yang akan melawan berbagai macam virus, terutama COVID-19 atau virus corona yang lagi marak dan sangat dihindari saat ini. Nah, pertanyaan sekarang gas hidrogen ini tadi kan dokter sudah membahas itu dari salah satu mesin elektrolisis ya, mesin elektrolisis yang bisa memproduksi gas hidrogen. Contohnya apa nih, Dok? Oh, putus lagi nih kayaknya. Oke, saya langsung kesimpulan aja ya. Jadi gas hidrogen ini hanya bisa diproduksi oleh mesin water ionizer ya, atau mesin elektrolisis, sehingga mesin elektrolisis ini terjadi ada dua kutub, katoda dan anoda, yang akan di kutub katoda lah yang akan mengikat semua elektron yang positif ya, termasuk H positif atau gas hidrogen. Nah, di sana diikat oleh katoda sehingga diproduksi dan Anda bisa mengkonsumsi. Nah, yang jadi masalah sekarang kan mungkin Anda banyak dengar, oh mesinnya apa nih? Atau ada yang sudah pernah dengar banyak mesin macam-macam di luaran ya. Banyak mesin-mesin, bahkan ada mesin hidrogen, mesin yang memproduksi khusus gas hidrogen aja. Itu benar nggak? Bagus nggak? Oke. Kalau dari paparan ini semuanya, selama itu berupa gas hidrogen itu bagus. Cuma tadi saya mengulangi paparan dari Dr. Novi, baiknya teman-teman semuanya juga selektif dalam memilih mesin water ionizer ya, water ionizer ini gitu. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang merasa pintar untuk bisa memproduksi ini, tapi secara kualitas belum tentu. Gini, ada alatnya untuk menguji gas hidrogennya ini ada atau tidak. Ada alatnya untuk menguji antioksidan di air tersebut ada atau tidak. Nah, itu bisa diuji langsung keluar gitu loh. Tapi sekali lagi, apakah sekali uji dengan Anda langsung bisa membuktikan bahwa ini layak untuk diminum dan gas hidrogennya bagus, tinggi, kemudian bagus buat kesehatan? Kalau di kepala saya belum tentu. Kenapa? Karena kita tidak berada di titik kompeten untuk menilai ini aman atau tidak, ini bagus atau tidak. Meskipun secara alat itu keluar gitu.
Terus gimana dong dok untuk mencari yang kompeten, yang bagus, yang aman dan jelas, kemudian memang yang dibutuhkan? Ya tentunya serahkan sama yang ahli, serahkan sama sebuah badan yang bisa memberikan eh, sertifikat, sebuah badan yang memang terbukti di mata dunia itu bisa memberikan sebuah sertifikat, sebuah jaminan bahwa alat tersebut memang alat kesehatan, alat yang memang kalau dikonsumsi secara kesehatan itu memang direkomendasikan. Apa itu sertifikatnya? Macam-macam ya, ISO lah, kemudian medical device lah, macam-macam ya, gold water dan segala macam ya. Yang saya pahami jelas waktu saya mempelajari tentang air yang mengandung antioksidan ini berupa gas hidrogen. Dulu saya nggak terlalu paham tentang gas hidrogen karena saya dokter gigi, nggak nyambung gitu ya. Mungkin kalau dokter Novi jauh lebih paham gitu ya, karena beliau selain dokter umum juga beliau dosen dan bagian farmako, memang meneliti bagian-bagian seperti ini. Nah kalau saya dulu mikirnya gini aja, cari aja alat yang memang sudah terbukti dapat sertifikat, ya minimalnya adalah sebagai alat kedokteran, sebuah alat medical device ya. Yang dokter lagi masuk lagi sebuah alat yang memang sudah nggak usah perlu Anda pikir ini bagus atau enggak, ini bisa jadi di mata kita terbukti tapi belum tentu kredibel di mata instansi. Contohnya gini ya, saya pernah pelajari ada sebuah alat yang memproduksi air yang memiliki kandungan gas hidrogen ya. Itu diproduksi dengan segala macam kepandaian marketingnya untuk bicara bahwa air ini jauh lebih bagus karena kandungan gas hidrogennya tinggi sekali, ini terbukti bahkan lebih murah, bla 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 dan lain-lain. Oke. Sampai singkat cerita saya beli juga, ada beberapa teman-teman juga yang beli, ya ternyata singkat cerita baru dipakai beberapa kali, ternyata dalam tanda kutip mengecewakan saya. Mengecewakan. Kenapa? Karena setelah beberapa kali pemakaian diproduksi lagi, saya cek kandungan hidrogennya tidak sesuai dengan yang dibicarakan oleh marketingnya. Ya, sehingga hal-hal tersebut yang tidak bisa kita handle. Makanya kita butuh sebuah instansi yang menjamin, yang menggaransi bahwa alat yang Anda beli itu sudah aman, kemudian sudah berkualitas, dan tentunya sudah membuktikan. Nah, kalau dulu saya pegangannya adalah cari aja yang sudah tersertifikasi sebagai alat kedokteran, ya, alat medis, ya, itu udah cari. Nah, kalau Bapak Ibu semua teman-teman pengen tahu alat seperti apa yang bisa memenuhi kriteria yang Dr. Novi tadi sampaikan, alat seperti apa yang bisa memproduksi. Ya, jadi Anda nggak perlu beli-beli terus, menariknya kalau gas hidrogen ini. Anda cukup beli alatnya tadi ya, water ionizer atau yang bisa mengelektrolisis tadi, dan Anda bisa produksi sebanyak mungkin. Anda bisa gunakan buat sendiri, keluarga, bahkan tetangga. Ya. Nah, tinggal nanti seperti apa alatnya, dan alatnya yang qualify seperti apa, Anda boleh browsing, Anda boleh searching. Namun kami juga punya rekomendasi, ada sebuah event nanti hari Minggu ya, insya Allah akan sebar juga flyernya. Anda boleh tanya para pengundang Anda, alatnya yang lengkap seperti apa yang dipaparkan oleh Dr. Novi yang bisa begitu banyak kelebihannya tadi. Nanti hari Minggu insya Allah kita akan adakan home sharing online itu pukul 1 siang ya. Nanti akan kami sebar, mungkin untuk minggu ini kita akan sebar buat umum sehingga semuanya bisa belajar, bisa tahu alatnya seperti apa yang memang qualify yang dibicarakan oleh Dr. Novi tadi ya. Kurang lebih gitu ya dok ya. Sip. Thank you nih Dr. Novi sudah ngerepotin, sudah ngambil waktunya. Itu kayaknya anaknya nggak bisa ditinggal ya. mau ikutan eksis ya. Ikutan. Dengeran terus ya. Mohon maaf. Apa jadi natural ya. Kalau saya di kantor sih seperti gitu. Ya, terima kasih sekali lagi Dr. Novi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya juga bisa menggunakan ini menjadi amal jariah buat Dr. Novi. Kita doakan semoga Dr. Novi keluarga bisa sehat selalu, beri keberkahan dan kesehatan selalu ya. Itu aja Dr. Novi. Thank you semuanya. Terima kasih buat teman-teman semua pemirsa di KT Health Talk. Sampai jumpa di hari Minggu di acara home sharing online. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.